perhatian ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, pada pagi ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul ya ibu-ibu. Saya pertama kalinya pada majlis yang insyaallah diberikan kemuliaan. No. Salam kita sampaikan kepada kita yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu, sebelumnya di sini saya bukan ingin ceramah ya, tapi kita kayak ngobrol aja ibu-ibu. Di sini saya akan mengangkat tema tentang perilaku yang dilarang oleh agama, oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih perilaku yang dilarang oleh agama itu ibu? Ghibah ibu-ibu. Ghibah. Enak, kita main ibu. Ibu-ibu pada tahu pastinya ya ghibah. Suka ghibah suka. Suka sekali. Karena itu saya mengambil tema ini. Salah satunya untuk tujuan cerminan saya untuk kedepannya. Apa sih ghibah itu? Nah, ghibah itu membicarakan orang lain di belakang, ngomongin orang lain di belakang. Kayak gitu. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni ba'dadh dhanni its wala tajassasu wala ya'budu ba'dukum ba'da. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Artinya bu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kita banyak prasangka, banyak mencari kesalahan-kesalahan orang lain, serta menggunjing. Nah, keburukan orang lain dan lain sebagainya. Bu, di dalam ayat itu ada kalimat menggunjing. Ada lagunya bu, menggunjing. Menggunjing orang itu sarang dosa, menghina orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Jadi bu, itu menggunjing, memfitnah, mencaci itu sama aja, itu namanya dosa. Dosa besar ibu-ibu, walaupun emang kita ini bukan pelajaran ibu-ibu, ngomongin orang udah biasa tuh, udah biasa kita dosa gitu bu. Nah, apa sih sebenarnya dampak negatif dari ghibah ini bu? Dampak negatif dari ngomongin orang. Yang pertama, bisa hancurnya hubungan antar manusia. Yang mana jika hancur hubungan antar manusia ibu-ibu, kita di dunia ini gak bisa hidup sendirian, betul bu? Gak bisa, walaupun kita mandiri nih, saya ada orang mandiri, tetap aja gak bisa sendiri. Kita kesana butuh orang kaya butuh orang miskin, orang miskin butuh orang kaya, saling membutuhkan. Kita bergibah terus. Habis bergibah, itu perpecahan, permusuhan di mana-mana. Itu kan hal yang tidak baik. Gitu. Terus yang kedua, akibatnya apa? Mengotori hati. Ya, ini ibu-ibu, timbullah perilaku atau penyakit hati kita yang mana iri, benci, dengki. Masya Allah ibu, kalau kita kena penyakit hati, udah berabe itu bu. Terus yang ketiga ada mengurangi pahala. Nah ini nih, ibu-ibu, ada yang udah haji, rajin ibadahnya, puasanya rajin, sholatnya tekun, sedekah sana sini, anak yatim dibagi-bagi, tapi sehobinya ngegibah. Nah itu tuh pahala yang udah dia dapatkan akan berkurang bu. Ya sedekahnya setahun sekali, ngegibahnya setiap hari. Jadi kayak ya udah itu mah ngebolongin yang sedekah gitu. Sedekahnya setahun sekali, ngegibahnya
gibahnya setiap hari. Nauzubillah ya Bu ya. Terus sebenarnya gimana sih cara menghindari gibah itu nih Bu, supaya kita benar-benar bisa, soalnya kan ini dosa gitu ya. Yang pertama, kita harus ingat akibat yang tadi. Akibatnya yang mana? Yang mengotori hati, mengurangi pahala itu. Terus yang kedua, kita harus Bu, bertaubat dan meminta maaf. Bertaubatnya sama siapa Bu? Ya sama Allah. Dengan cara apa? Istighfar, banyakin sholawat, ibu-ibu itu kita semua ya. Terus selain itu, ya udah kita meminta ampunan aja. Nah, setelah kita meminta ampun kepada Allah, kita meminta maaf kepada orang yang telah kita gibahin. Ibu-ibu, bakalan ibu-ibu. sama bapak saya salah ibu-ibu juga. Nah, itu minta maaf ke ibu-ibu yang udah digibahin, Bu, minta maaf ya. Terus kalau ibu-ibu itu maafin, ya nggak apa-apa, tapi jangan diulang. Alhamdulillah Bu, dosa kita tertutupi lagi. Tapi kalau ibu-ibu itunya nggak maafin, ya udah derita loh gitu Bu. Itu mah dosa berarti gitu. Neng menemui mak kieu pagawean sia berat ngomong ke naik. Ngomong bok namanya. Tapi udah jarang sih kata orang ngomong komentar. Jarang nyawanya paling nama kayak kan. Paling tampulin orangnya. Nama itu emang sebenarnya komentar. Kadang orang belang dah, tukang ngomong kejelan. Ada Bu ya kalimat yang sering gini, udah biarin dia bang ngomongin saya, nanti pahala dia buat saya. Iya, nah, itu aja lah, gitu aja. Jangan dendam kita mah. Benar, itu hadis yang Gitu jelas. aja. Terus yang ketiga itu ada Rasulullah yang berbicara Bu. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi istilahnya kayak gini Bu. Ngomong tuh yang penting-penting aja. Iya. Kalau bisa yang bermanfaat. Ini mah biasanya ya. Rumpi ini lagi arisan. Arisan siapa Bu biasanya? Bangkrut arisan lagi di lembur. Terus sambil arisan tiba-tiba ngobrol, udah ngobrol lagi bah ujung-ujungnya. Nah setelah ngegibah itu, ya udah semuanya asik ngegibah. Coba kalau kita lagi arisan, isinya lagi sholawatan Bu. Sambil ngocok ya Bu, sholat. Insya Allah yang keluar itu uang berkah. Jadi kalau bisa tuh kita kalau dikumpul-kumpul nih sebelum pengajian sholawatin tadi kayak tadi Bu, masya Allah itu sambil zikir ngomongin masa depan soal anaknya gimana ya gitu, jangan ngegibah gitu Bu. Kita kan nggak tahu Bu ya umur kita dicabutnya kapan sama Allah. Betul. Terus siapa tahu barangkali ibu duluan saya akhiran, barangkali saya akhiran ibu duluan gitu ya. Nggak tahu kita Bu, kita nggak bisa minta sama Allah, ya Allah aku pengen mati besok aja deh sambil sholat gitu. Nggak bisa Bu, ini harus gimana Allah aja. Barangkali kita lagi karena gibah itu kebiasaan kita, Bu udah jadi biasa lagi ngegibah nih. Bu, jeder nyawa dicabut. Itu udah Bu. Ya kan apa? Ayo ngomong kan ayo langsung neraka langsung. Belum sempat minta maaf, belum sempat tobat. Itu gibah ini jangan dijadikan kebiasaan kita. Jangan jadi hal wajar. Kalau udah ada yang ngomong kayak ya udah gibah mah wajar, tapi jangan diwajar ya. Kurang ajar. Ya, harus kurang ajar betul. Jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama di sini ngurangin gibahnya Bu. Sama saya juga sering sama istri. Ngomongin pacar ya. Ya Gusti, ya guys. Tapi kalau emang bisa dikurangin ya kita kurangin. Terus kita hilangin ya bisa hilangin gitu Bu maksudnya. Terus perbanyak baca istighfar, zikir gitu ya Bu ya. Insya Allah Bu mulut kita tuh terjaga dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik gitu. Dan Allah insya Allah menjaga lisan kita kalau kita biasanya sering berzikir atau apa, jauhan dari bergibah itu Bu. Mungkin hanya itu ya Bu yang bisa dapat saya sampaikan di sini. Saya masih tahap pembelajaran ya Bu. Doakan semoga kedepannya bisa menjadi generasi yang bisa menyampaikan ajaran agama, bisa mengisi pengajian ibu-ibu juga gitu ya kedepannya insya Allah. Mohon kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada tutur kata yang salah, perbuatan yang salah Bu yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam